Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Rizky Rahmanita dengan NIM F0321119. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan 1 mengenai pemeriksaan dan penyidikan pajak. Pemeriksaan pajak. Apa itu pemeriksaan pajak? Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan keterangan lainnya. Pemeriksaan juga merupakan pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis pemeriksaan pajak ada dua, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor dilakukan di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, sedangkan pemeriksaan lapangan dilakukan langsung di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja wajib pajak, serta tempat lain yang dianggap perlu. Metode pelaksanaan pemeriksaan ada dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung merupakan metode yang dilakukan dengan menguji kebenaran angka-angka dalam surat pemberitahuan laporan keuangan, buku-buku, catatan, dan dokumen pendukung yang sesuai dengan proses pemeriksaan. Kemudian metode tidak langsung merupakan metode yang dilakukan dengan menguji kebenaran angka-angka dalam surat pemberitahuan secara tidak langsung melalui struktur pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Kewajiban pemeriksa yaitu yang pertama harus menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan untuk pemeriksaan lapangan dan surat panggilan untuk kantor. Yang kedua, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah. Yang ketiga, memperlihatkan surat perubahan tim. Yang keempat, melakukan pertemuan dengan wajib pajak dengan memberikan penjelasan. Yang kelima, menuangkan hasil pemeriksaan dalam bentuk berita acara. Yang keenam, menyampaikan SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang ketujuh, memberikan hak hadir dalam pembahasan akhir kepada wajib pajak. Yang kedelapan, menyampaikan kuesioner. Yang kesembilan, pembinaan terhadap wajib pajak dalam memenuhi pajak. Yang kesepuluh, mengembalikan buku atau catatan yang dipinjam dari wajib pajak. Yang terakhir, merahasiakan informasi. Kewenangan pemeriksa. Kewenangan pemeriksa dalam pemeriksaan lapangan. Yang pertama, melihat dan meminjam buku, mengakses elektronik yang diduga untuk menyimpan informasi dalam dokumen. Yang kedua, meminta kepada wajib pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan. Yang ketiga, melakukan penyegelan. Yang keempat, meminta keterangan dari pihak ketiga yang memiliki hubungan. Kemudian, kewenangan pemeriksa dalam pemeriksaan kantor. Yang pertama, memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor pemeriksaan. Yang kedua, mengakses dokumen dan meminta bantuan kelancaran pemeriksaan kepada wajib pajak. Yang ketiga, meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat akuntan publik melalui wajib pajak. Yang keempat, meminta keterangan dari pihak ketiga yang memiliki hubungan. Kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan lapangan yang pertama, memperlihatkan dan meminjamkan buku, memberi akses elektronik pada pemeriksaan. Yang kedua, membantu kelancaran pemeriksaan. Yang ketiga, menyampaikan tanggapan secara tertulis melalui surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Kemudian, kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan kantor. Yang pertama, wajib pajak datang ke kantor pemeriksaan. Yang kedua, memberi akses dokumen dan memberikan bantuan kelancaran pemeriksaan. Yang ketiga, menyampaikan tanggapan secara tertulis melalui surat pemberitahuan hasil pajak. Yang keempat, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik. Penyidikan pajak. Apa itu penyidikan pajak? Penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, sehingga bukti itu membuat terang tindak pidana di perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya, yang diberikan wewenang khusus untuk penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kewenangan penyidik. Yang pertama, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan.
Yang kedua, meminta berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas, benda, atau dokumen yang dibawa. Yang ketiga, memfoto seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Yang keempat, memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang kelima, menghentikan penyidikan. Yang terakhir, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan perundang-undangan. Kewenangan penyidik. Yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan. Yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau bahan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan. Yang keempat, menerima buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Yang kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Kewenangan penyidik. Penyidik sebagaimana memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik, pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.